Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi tentang akar, yang dimana beranggotakan saya Mahfuzatul Husni dengan NIM 24031020 sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Adia Salzuri dengan NIM 24031061. Saya Rastisa Rahmadita dengan NIM 24031025. Baiklah, perkenalkan nama saya Revalina Febriani dengan NIM 24031027. Baiklah, materi pertama kita yaitu tentang ruang lingkup morfologi tumbuhan yang meliputi bentuk dan susunan tubuh tumbuhan bagian luar serta istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tumbuhan. Ruang lingkup morfologi meliputi yang pertama yaitu organ vegetatif, bagian tumbuhan yang berupa akar, batang, dan juga daun. Yang kedua ada organ reproduktif, bagian tumbuhan yang berupa bunga dan juga buah. Yang ketiga yaitu morfogenesis, proses pembentukan organ atau bagian tumbuhan termasuk yang sedang mengalami pertumbuhan. Nah, morfologi tumbuhan adalah merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari tentang bentuk dan juga struktur tumbuhan, termasuk akar, buah, bunga, dan juga biji. Nah, yang pertama itu ada anatomi tumbuhan. Morfologi berfokus pada struktur luar tumbuhan, sementara anatomi mempelajari tentang struktur dalamnya, seperti jaringan dan sel. Nah, yang kedua ada fisiologi tumbuhan. Fisiologi mempelajari fungsi dan juga proses kehidupan tumbuhan yang sering kali berkaitan dengan bentuknya. Nah, yang ketiga ada juga taksonomi tumbuhan. Klasifikasi yang sering didasarkan oleh ciri morfologi seperti bentuk bunga, daun, atau biji. Nah, yang keempat juga ada ekologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan yang menjadi kajian ekologi tumbuhan. Nah, yang kelima ada genetika tumbuhan. Variasi morfologi sering dikendalikan oleh faktor genetik dan dipelajari dalam genetika tumbuhan. Nah, yang selanjutnya itu evolusi dan evolusi dan filogeni tumbuhan. Morfologi yang digunakan untuk memahami evolusi antar spesies tumbuhan. Oke. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hidup tumbuhan. Nah, teman-teman pernah terpikir nggak bagaimana tumbuhan itu hidupnya? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Ternyata, bentuk hidup tumbuhan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu berdasarkan daur hidup. Yang kedua, berdasarkan lama hidup. Yang ketiga, berdasarkan habitat. Dan yang keempat, berdasarkan habitus. Yang pertama yaitu berdasarkan daur hidup. Bila kita amati tumbuhan berbunga yang ada di sekitar kita, akan ditemui ada di antaranya tumbuhan yang hanya satu kali berbunga, kemudian mati. Dan ada juga yang beberapa kali berbunga, baru mati. Bahkan ada yang sampai hidup berpuluh-puluhan tahun. Bila kita amati tanaman jagung, setelah buah dipanen, tanaman jagung akan mati. Daur hidup seperti jagung ini disebut tumbuhan monokarpa. Jadi, apa yang dimaksud dengan monokarpa? Monokarpa adalah tumbuhan yang hanya berbunga dan berbuah satu kali dalam siklus hidupnya lalu mati. Sekarang, apakah kita pernah mengamati tumbuhan rimbang, terung, cabai, jambu, rambutan, dan kelapa? Daur hidup seperti tanaman kelapa ini disebut polikarpa. Polikarpa adalah berbunga dan berbuah beberapa kali selama daur hidupnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan lama hidup. Apakah kita pernah mendengar umur jagung 1 tahun atau lebih untuk hidup? Mungkin tidak pernah, karena jagung biasanya berumur lebih kurang 3-4 bulan. Tumbuhan yang lama hidupnya kurang dari 1 tahun, mulai dari biji sampai menghasilkan biji yang kembali disebut tumbuhan anual.
Jika tumbuhan mulai dari biji tumbuh sampai menghasilkan biji atau keturunan baru memerlukan waktu 2 tahun disebut tumbuhan bienial. Biasanya, tumbuhan bienial ini berbunga hanya 1 kali, yakni setelah mengalami masa vegetatif lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, tumbuhan yang dapat mencapai umur lebih dari 2 tahun, bahkan sampai ratusan tahun disebut tumbuhan perennial. Umumnya, tumbuhan perennial ini berbunga dan berbuah berkali-kali. Contohnya, buah jambu, rambutan, kelapa, jahe, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan habitat. Bentuk-bentuk hidup tumbuhan berdasarkan penyesuaian terhadap lingkungan dapat dibedakan atas 4. Yang pertama yaitu tumbuhan hidrofit yang hidup di lingkungan basah berair. Yang kedua yaitu mesofit yang hidup di lingkungan lembab. Yang ketiga yaitu xerofit yang hidup di lingkungan kering. Yang keempat yaitu halofit yang hidup di lingkungan yang beragam. Selanjutnya yaitu berdasarkan habitus. Habitus atau perawakan batang tumbuhan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, batang basah atau herbaceous, yang kedua batang berkayu lignosus, yang ketiga batang rumput kalmus, yang keempat batang mendong calamus. Nah, batang basah, batang lunak dan berair itu terdapat pada tanaman kangkung. Sedangkan batang berkayu, batang yang biasanya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu, terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk pohon. Tumbuhan berkayu tingginya lebih dari 2 meter, yang jelas batang pokoknya. Percabangannya jauh di atas tanah, contohnya pada pohon jambu, pohon mangga. Yang kedua yaitu dalam bentuk perdu. Tumbuhan berkayu tingginya sampai 2 meter, jelas batang pokoknya, percabangan dekat tanah, contohnya yaitu pohon tanaman cabai, rimbang. Selanjutnya yaitu dalam bentuk semak. Tumbuhan berkayu tinggi sampai 2 meter, tidak jelas batang pokok, percabangan dekat dari tanah, contohnya yaitu tanaman melati. Yang ketiga yaitu batang rumput. Batang bulat, berongga, mempunyai ruas dan buku yang jelas dan pendek, contohnya yaitu pada tanaman padi, tebu, dan bambu. Yang keempat yaitu batang mendong atau calamus. Batang segitiga, tidak berongga, mempunyai 1 ruas yang panjang, contohnya yaitu pada rumput teki. Selanjutnya pertumbuhan akar. Proses pertumbuhan akar terjadi di ujung akar dan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu hormon dan faktor eksternal yaitu air, nutrisi, dan gravitasi. Selanjutnya ada zona pertumbuhan akar. Yang pertama yaitu zona meristematik, di mana terletak di ujung akar dan berisikan sel-sel yang masih aktif membelah. Yang kedua ada zona pemanjangan, yaitu sel-sel yang baru membentuk mengalami pemanjangan sehingga mendorong akar untuk tumbuh lebih panjang. Dan yang ketiga ada zona diferensiasi. Sel-sel mengalami diferensiasi menjadi jaringan khusus seperti jaringan xilem dan floem. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan akar diantaranya yaitu yang pertama ada hormon. Ada hormon auksin yang merangsang pertumbuhan akar dan ada juga hormon sitokinin dan giberelin. Yang kedua ada air dan nutrisi yang mempengaruhi panjang dan cabang akar. Yang ketiga ada oksigen untuk respirasi seluler, dan yang keempat ada gravitropisme, yaitu akar akan tumbuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Sistem perakaran. Sistem perakaran adalah susunan akar pada tanaman yang berfungsi menyerap air dan nutrisi, menopang tanaman, dan menyimpan cadangan makanan. Secara umum, ada 3 jenis sistem perakaran. Yang pertama ada sistem perakaran tunggang, yang dimiliki oleh tanaman dikotil seperti mangga dan kacang-kacangan. Terdiri dari 1 akar utama dan besar yang tumbuh ke dalam tanah, dan di sekitarnya ada akar-akar lateral yang lebih kecil, lebih kuat dalam menopang tanaman, dan mampu mencapai sumber air di kedalaman tanah. Yang kedua ada sistem perakaran serabut, dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan kelapa. Terdiri dari banyak akar kecil yang tumbuh di pangkal batang tanpa ada akar utama yang dominan. Lebih efektif dalam menyerap air dan nutrisi pada bagian tanah yang lebih dangkal. Dan yang terakhir ada sistem perakaran adventif, di mana akar tumbuh pada setiap bagian tubuh tumbuhan dan bukan akar primer.
misalnya seperti akar yang keluar dari umbi batang dan akar yang keluar dari batang yang hasil cangkokan. Materi yang keenam yaitu akar terspesialisasi. Akar terspesialisasi adalah akar yang mengalami modifikasi untuk fungsi tertentu selain menyerap air dan nutrisi dari tanah. Berikut adalah tipe beberapa akar terspesialisasi. Yang pertama yaitu akar penyimpanan atau akar tunggang yang membesar. Akar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada wortel, lobak, dan singkong. Yang kedua yaitu akar napas atau pneumatofora, yaitu berfungsi untuk membantu pertukaran gas di lingkungan tergenang air. Contohnya itu pada bakau dan kayu api. Yang ketiga yaitu ada akar benir atau akar papan. Akar ini berfungsi untuk menopang pohon besar agar tetap kokoh. Contohnya itu pada pohon beringin dan pohon kapuk. Nah, yang keempat yaitu ada akar gantung. Akar ini tumbuh dari batang atau cabang ke udara lalu mencapai tanah untuk menopang tanaman. Contohnya yaitu pada pohon beringin dan bunga anggrek. Yang kelima yaitu ada akar parasit. Akar ini digunakan oleh tumbuhan parasit untuk menyerap nutrisi dari inangnya. Contohnya itu pada benalu dan tali putri. Nah, yang keenam ada akar kontraktil. Akar ini menarik bagian tanaman ke dalam tanah untuk perlindungan. Contohnya pada bawang merah dan dahlia. Yang ketujuh yaitu akar filamen. Akar dengan lapisan spon untuk menyerap kelembapan udara. Contohnya pada anggrek epifit. Yang kedelapan yaitu akar slit atau akar penunjang. Akar ini menopang tanaman di tanah lunak atau berawa. Contohnya pada tanaman pandan dan jagung. Nah, yang kesembilan yaitu akar simbiotik atau akar bintil. Akar ini bersimbiosis dengan bakteri untuk mengikat nitrogen. Contohnya yaitu pada kacang-kacangan. Setiap jenis akar terspesialisasi ini berkembang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan fungsinya bagi tanaman. Sekian materi dari saya.